Hai guys, jadi kenalin dulu, nama gue Yasmin Faulia. Dan gue punya nama panggilan yang cukup unik. Kedengarannya kayak nama cowok barat-barat gitu. Jadi gue biasa dipanggil Paul. Kenapa Paul? Diambil dari nama belakang gue, Faulia Faul. Karena gue tinggal di daerah Sunda, jadi biasanya gak bisa ngomong F. Jadi dari Faul diplesetin ke Paul. Di kesempatan kali ini, gue bukan mau bikin tutorial apapun itu, tapi lebih ke cerita. Cerita ini menurut gue quite interesting to be told. Tentang apa sih? Tak lain dan tak bukan tentang percintaan gue yang menurut gue sedikit aneh. Kayaknya langsung aja kita ke ceritanya. Oke, mungkin gue cerita dari kelas 6 SD deh. Nah, pas gue kelas 6 SD itu, gue punya beberapa temen yang udah punya pacar, atau tahu beberapa temen yang juga udah punya pacar itu pas kelas 6 SD. Sedangkan gue belum. Tapi kalau kayak suka-suka sama cowok gitu, ya pastilah ya. Masuk ke SMP nih, di SMP udah mulai pacar-pacaran dong. Dan pas SMP ini gue mulai kelihatan kalau gue tuh gak bisa pacaran. Gue misalkan PDKT sama cowok, gue suka pas lagi masa-masa pendekatan itu, gue suka sama dia, tertarik juga, maulah gitu jadi pacar dia. Nah, tapi pas udah jadian, pas udah jadi pacar, apa tuh rasa suka hilang, semua rasa suka gue hilang, tiba-tiba hambar, terus jadi gampang ilfeel banget. Every little thing that he did itu bikin gue ilfeel, apapun itu. Terus gue jadi males sama dia. Ya udah putus. Paling gue ingat waktu itu gue pacaran sama teman sekelas gue, kelas 9 atau kelas 3 SMP. Tiba-tiba dia duduk di sebelah gue, jadi kayak duduk sebangku gitu loh. Tadinya gue lagi duduk sendiri, terus dia nyamperin duduk di sebelah gue. Mau tau gak, itu gue, astagfirullah, spontanitas ngomong, ih jijik. Gue langsung ngomong kayak gitu dong. Itu lo bisa bayangin gak betapa sakitnya hati seorang bocil itu gue katain ih jijik. Padahal dia gak salah apa-apa, dia cuma mau duduk nemenin gue duduk di sebelah gue doang. Udah gue katain jijik. Nah habis itu pokoknya gue diputusin sama dia. Ya gimana gak diputusin coba. Pokoknya gue kayak seaneh itu. Nah udah SMA, gue tuh sadar pas gue SMA gue sejelek itu, buluk banget. Tapi banyak yang suka sama gue gak bohong. Kalau kalian gak percaya bisa tanya ke teman-teman deket gue. Dari yang suka sama gue itu, gue pilih satu lah, karena gue bukan fuck girl kan. Jadi gue pilih satu yang gue paling struck gitu lah. Kalau misal gue membayangin gitu kalau pacaran sama dia, oke lah gitu kan. Gila banget. Oke, PDKT tuh kalau nggak salah semingguan itu gue suka sama dia, tertarik. Terus kayak udah mulai antar jemput sekolah gitu deh. Sampailah pada saat kita jadian, kita pacaran. Apa tuh rasa suka? Hilang seketika, bener-bener hilang gitu aja rasa suka gue. Gue jadi ilfeel, dia ngapain aja tuh gue ilfeel, gue jadi males sama dia. Gak tahu kenapa setiap udah pacaran tuh selalu siklusnya kayak gitu lagi kan. Akhirnya putus, itu kalau nggak salah cuma bertahan seminggu doang pacarannya. Setelah itu gue masih beberapa kali lagi pacaran kalau nggak salah, dan sama siklusnya kayak gitu lagi. Nah terus gue itu punya geng dulu di SMA. Isinya itu 12 orang termasuk gue. 11 orang dari geng gue itu punya pacar semua, literally punya pacar semua kecuali gue. Bisa bayangin gak? Jadi gue tuh emang sering banget ngejomblo pas SMA. Sejarang itu punya pacar. Dan kalau punya pacar pun gak bisa langgeng gitu kan. Tapi ada satu temen gue di geng gue itu, dia LDR. Jadi ketika teman-teman gue yang lain fisik pacarnya itu ada di sini, sedangkan si teman gue yang ini tuh nggak ada kan, otomatis dia pasangan yang pas buat gue dong. Dan ini tuh gue tuh paling inget banget, setiap ada acara atau geng gue itu mau main, yang gak pernah absen, yang bener-bener gak pernah absen itu adalah gue dan teman gue ini, bener-bener gak pernah absen. Kenapa? Karena kita tuh paling punya waktu free buat temen. Karena kalau misalkan nih teman-teman yang lain tuh, kalau misalkan lagi main atau ada acara apa gitu, pasti ada aja yang gak datang. Kenapa? Karena mereka ngebucin sama pacarnya. Sedangkan yang gak pernah absen tuh bener-bener gue sama si temen gue ini. Dan kadang kalau kayak main-main gitu,
pas yang ngegerakin itu emang gue sama temen gue, karena kita yang kayak paling gabut dan paling free gitu loh. Kalau nggak hangout sama temen, sama siapa lagi gitu kan. Pokoknya pas SMA itu, ketika kebanyakan remaja SMA, kisah kasih sekolahnya itu yang paling menonjol. Beda sama gue. Kalau gue tuh lebih kayak ke friendshipnya, sekolahnya, pelajarannya, kenakalannya. Kalau kisah kasihnya tuh apalah itu. Sampai pada akhirnya gue kuliah, gue ketemu sama cowok ini. Dan si cowok ini bener-bener dia yang bisa mematahkan kutukan percintaan gue dulu-dulu. Gue nyebutnya itu kutukan karena kayak gue bener-bener kayak gak bisa pacaran gitu loh. Aneh banget. Kayak gue ngeliat teman-teman gue yang pada punya pacar, jalan sama pacarnya tuh bisa-bisa aja gitu, terus bisa langgeng berbulan-bulan. Kenapa gue nggak bisa gitu kan? Dan gue ketemu sama cowok ini pas kuliah, dia bisa mematahkan kutukan itu. Tapi penyakit gue bukan berarti nggak berlaku juga di dia. Berlaku guys, tapi somehow sama dia nih kayak berbeda gitu loh. Kayak gue tuh punya insting, gue nggak harus putus sama dia, kayak coba dijalanin aja dulu. Dan bener dong, gue bertahan sama dia hampir 3 tahun. Akhirnya gue mencahin rekor bisa pacaran selama itu. Akhirnya gue ngerasain real life-nya namanya pacaran yang beneran. Dan semuanya itu beyond my expectation, bener-bener di luar ekspektasi gue semua. Gue gak pernah nyangka gitu loh gue bisa pacaran sekayak gitunya gitu loh. Tapi kabar buruk, karena akhir-akhirnya putus-putus juga sama dia. Tapi gue bener-bener gak nyesel pernah ketemu sama dia dan menjalin hubungan, karena hubungan yang dulu itu bener-bener ngasih banyak banget pelajaran ke gue, pengalaman. Dan itu tuh bener-bener proses pendewasaan gue tuh kemarin tuh di situ itu loh. Jadi gue bersyukur banget gitu. Ternyata gue emang butuh belajar dulu. Kayak kemarin tuh gue belajar dulu, baru gue bisa pinter. Untuk my future boyfriend, soon to be my husband, tenang aja, gue sedang memperbaiki diri gue di mata Allah. Karena kalau udah baik di mata Allah, pasti baik di mata manusia. Oh iya, kalau misalkan kalian ada yang punya cerita sama kayak gue, please let me know, biar gue tuh ngerasa gue ada temennya. Mungkin segitu dulu cerita yang menurut gue quite interesting to be told ini. Semoga kalian gak bosen dengernya ya, dan suka. Makasih, dadah.